Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami, kami dari kelompok Panther yang akan mempresentasikan sebuah tema yakni Kali Linux untuk keamanan cyber di dunia cryptocurrency. Untuk alasan kita memilih tema ini yaitu karena Kali Linux adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang khusus untuk keamanan cyber. Kali Linux dilengkapi dengan berbagai macam tools dan utilities untuk melakukan pengujian penetrasi, auditing, dan forensik digital. Tools dan utilities ini dapat digunakan untuk menemukan dan memperbaiki kerentanan keamanan pada sistem dan jaringan komputer. Kali Linux adalah sistem operasi yang open source dan gratis, sehingga dapat digunakan oleh siapa saja. Hal ini menjadikan Kali Linux sebagai pilihan yang terjangkau bagi individu dan organisasi yang ingin meningkatkan keamanan cyber mereka. Nilai plus mengambil OS Linux yaitu memiliki banyak tools dan utility yang powerful untuk keamanan cyber. Tools dan utility ini dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam tugas keamanan cyber, mulai dari pengujian penetrasi hingga forensik digital, open source dan gratis. Kali Linux dapat digunakan oleh siapa saja tanpa biaya, mudah untuk dipelajari dan digunakan. Kali Linux memiliki dokumentasi yang sangat lengkap dan tersedia banyak tutorial online untuk membantu pengguna mempelajari cara menggunakan tools dan utility-nya. Nilai Munius dari Kali Linux ini dapat digunakan untuk tujuan kejahatan cyber, tools, dan utilities yang tersedia di Kali Linux dapat digunakan untuk melakukan serangan cyber. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan Kali Linux dengan bijak dan bertanggung jawab, membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menggunakannya secara efektif. Untuk menggunakan Kali Linux secara efektif, pengguna perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang keamanan cyber. Di sini alasan memilih tema Kali Linux. Cryptocurrency adalah salah satu tren teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini. Cryptocurrency telah menjadi alternatif investasi yang populer dan nilainya telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Cryptocurrency juga menjadi target utama serangan cyber. Serangan cyber terhadap cryptocurrency dapat berupa pencurian, pencurian identitas, atau serangan DOS. Kali Linux dapat digunakan untuk mengamankan cryptocurrency dari serangan cyber. Tools dan utility utilities yang tersedia di Kali Linux dapat digunakan untuk melindungi cryptocurrency dari berbagai macam serangan cyber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ributri Purnama. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi atau software yang berhubungan dengan cyber security di dunia kripto. Yang pertama di sini saya menggunakan Linux Ubuntu. Ya, bisa dilihat di sini ya, Ubuntu versi 22.04.3 LTS. Kemudian sebenarnya banyak sekali software atau aplikasi yang dapat mengamankan atau bahkan menghack laptop atau komputer kalian. Di sini yang pertama ada aplikasi yang bernama Electrum Bitcoin Wallet. Nah, apa itu Electrum Bitcoin Wallet? Jika kalian memiliki Bitcoin dan ingin menyimpannya, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah memiliki wallet Bitcoin. Wallet Bitcoin bisa kamu dapatkan dengan mendownload aplikasi Wallet Bitcoin. Di salah satu aplikasi Wallet Bitcoin yang terkenal adalah Electrum. Kalian bisa dapatkan di electrum.org. Ya, kayak di sini. Nah, sebisa mungkin kalian jangan download di tempat lain atau aplikasi pihak ketiga ya, karena rawan malware atau bisa nyuri data atau saldo kalian bisa habis kesedot. Nah, di sini ini udah jelas
aman ya, karena emang dari website resminya. Oke, sebenarnya di Ubuntu ini juga ada Ubuntu Software. Nah, dia juga menyediakan aplikasi Electrum ini. Tapi lebih baik kalian download di situs web resminya aja. Nah, ini ya. Tuh. Sama. Tidak beda dan update juga. Oke, di sini saya akan menjelaskan gimana sih Electrum tuh. Yang pertama di sini ada history atau riwayat. Seperti namanya akan menampilkan di sini history yang sudah ada. Karena saya belum melakukan apa-apa atau memang baru download, jadi tidak ada history apapun ya. Nah, yang kedua di sini ada send atau kirim. Nah, di kirim ini ada pay to atau alamat yang mau kamu kirim. Kemudian di sini ada deskripsi untuk keterangan ya, kalau kalian mau ngirim ke siapa, ke teman atau ke siapa. Kemudian di sini ada jumlah atau amount, jumlah Bitcoin yang kalian mau kirim berapa gitu misalkan. Ya, selanjutnya di sini ada receive atau menerima ya. Nah, di sini ada alamat kalian nih. Alamat kalian. Nah, bagusnya di sini di Electrum ini, setiap kali kalian menggenerate untuk menerima Bitcoin dari teman atau dari siapa gitu, orang yang mau ngasih, setiap kali kalian mau granat, alamatnya itu bisa berubah. Jadi nggak ini terus, atau bisa juga dilakukan untuk seterusnya gitu loh. Tapi tidak disarankan karena tidak aman ya. Contohnya kita di sini halo aja deh, atau Panther aja deh contohnya deh ya. Panther. Nah, ini dikosongin aja nggak apa-apa karena tidak harus berapa gitu loh. Ini kita lakukan, kita expirednya ya 1 jam aja, save. Nah, di sini ada nih tanggalnya berapa. Nah, kemudian di di address ini. Nah, ini address. Ini ada nih alamat-alamat yang kita generate tadi nih. Ini punya kita tadi ya. Nah, tiap di generate itu bisa berubah. Jadi nggak harus alamatnya ini terus, barcode ini terus gitu loh. Oke. Mungkin itu saja untuk aplikasi Electrum ini. Dan pertama kali install kalian juga lebih aman karena ada kunci gandanya yang diberikan oleh Electrum itu sendiri, dan disimpan tapi jangan via teks ya. Jadi sebisa mungkin kalian simpan, ditulis di kertas atau di mana biar nggak lupa kalau mau install ulang di device lain gitu. Oke. Di sini saya menggunakan operasi sistem Kali Linux ya. Tadi kan kita menggunakan Ubuntu, sekarang menggunakan Kali Linux. Nah, Kali Linux ini tidak dianjurkan untuk kerjaan sehari-hari gitu, atau menggunakan untuk keperluan sehari-hari gitu, tidak digunakan. Nah, di sini banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan, dan ini gitu loh, begitu tanpa harus kita menginstalnya lagi ya. Tuh, banyak. Nah, misalkan kalian mau mau melihat lebih detail, kalian bisa lihat aja di websitenya kali.org ya. Itu tempat downloadnya juga bisa dari situ. Nah, tapi di sini kita cepat aja, kita mau mendemonstrasikan salah satu software yang bernama Wireshark ya kan. Apa sih fungsi Wireshark itu? Fungsi Wireshark adalah memonitoring jaringan secara real time gitu. Kayak WiFi, Bluetooth atau yang lainnya gitu. Jika memang dia bekerja secara wireless, itu bisa kita monitoring dari sini. Contohnya di sini ada WLAN. Nah, gimana sih cara kerjanya? Nah, di sini Wireshark tuh banyak sekali gitu loh fungsinya sebagai apa, tapi lebih tepatnya sebagai monitoring jaringan. Bukan cuma WiFi doang, bisa yang lain juga. Seperti Bluetooth juga bisa gitu. Nah, di sini banyak banget fungsinya, tapi saya tidak menjelaskan semuanya. Saya akan menjelaskan salah satu fitur di sini yang bernama capture gitu, atau shortcutnya ada di sini ya.
bagaimana cara kerjanya? Sekarang kita coba mulai aja langsung ya. Start capturing packet. Nah, di sini ada nomor, ada theme, source, destination, protocol, like dan info ya kan. Apa aja saja sih? Nah, nomor di sini adalah urutan gitu loh. Urutan dia sedang bekerja gitu loh wifi-nya. Di sini karena kita menggunakan WLAN yang kita monitoring ini secara real time ya, tidak tuh, jadi emang kerja terus. Nah, di sini bisa lihat dia sedang ngapa-ngapain aja tuh. Kemudian di sini ada time adalah waktu dalam hitungan detik ya, waktu dalam hitungan detik dan milidetik ini. Nah, kemudian ada sort adalah dari mana dia bekerja gitu loh. Destination, tujuannya dia kerja kemana gitu loh. Kemudian ada protokol yang digunakan, dan lag atau panjang. Kemudian ada informasi. Bisa kita lihat informasi ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu mencontohkan gitu. Misalkan kita membuka di sini kita membuka salah satu website, kita kecilkan aja, bisa kelihatan ya. Bisa kalian monitoring. Contohnya di sini kita membuka websitenya MyBase ya kan. Nah, di sini akan bekerja tuh langsung 300 kan. Ini kita bisa lihat monitoring secara real time. Nah, kalau buat nyari satu-satu kan susah gitu kan. Kita lihat di sini langsung aja, kita menggunakan filter di sini kan. Filternya apa? HTTP, karena emang MyBase hitungannya dari luar sana. Dan di sini kita bisa lihat atau bisa kita lihat secara rinci apa aja sih yang emang ada di sini. Bisa klik 2 kali. Nah, di sini dari mana nih hostingnya, dari Erlearning BSI ac.id. Dia ngapain? Dia mencoba untuk login ya kan, meminta untuk login. Kemudian di sini dari mana usernya atau penggunanya, dari mana, dari user, dari Mozilla, Linux. Nah, di sini juga ada tertera semuanya kan. Nah, untuk lebih jelasnya di sini juga ada full requestnya, URL-nya. Dari sini kelihatan. Kemudian ini sangat berfungsi sekali untuk monitoring jaringan-jaringan kalian jika memang ada yang mencurigakan gitu, bisa kelihatan dari sini secara real time ya. Dan mungkin seperti itu aja, simpel saja, tidak perlu panjang-panjang. Oh iya, sebelumnya saya minta maaf karena saya merekam via kamera HP ya. Karena tadi saya udah mencoba record tapi error atau rusak file di dalam Kali Linux-nya langsung. Dan uniknya Kali Linux di sini itu bisa multi Windows gitu loh, tanpa harus merusak Windows yang pertama tuh. Nah, di sini masih jalan kan. Nah, di sini multi Windows tidak ada, beda lagi. Dan sampai 4 gitu loh. Itu bawaan dari Kali Linux sendiri. Dan tapi Kali Linux bisa juga digunakan untuk hal-hal yang ilegal ataupun memang tidak dianjurkan lah. Tapi kalian bisa pelajarinya sendiri nanti. Ya mungkin memang kalian penasaran gitu loh, kayak wireless attack juga ada, password attack gitu. Makanya Kali Linux sendiri juga mengklaim bahwa jangan menggunakan ini untuk OS bawaan. Jadi kita hanya menggunakan OS ini sebagai jarang-jarang gitu loh gunakannya, tidak digunakan untuk secara bawaan. Mungkin itu saja, dan kesimpulannya kenapa harus menggunakan Kali Linux sebagai sistem operasi dan dengan tema kita yaitu sebagai cyber security di dunia kripto kan. Nah, Kali Linux ini cukup berfungsi dengan baik ya kalau untuk kripto, untuk memantau keadaan komputer kita gitu loh, apa memang lagi di kertas atau kenapa gitu. Itu cukup cukup enak gitu loh untuk Kali Linux ini, karena emang build-nya banyak banget dan kita bisa menambahkan software lainnya gitu. Itu dia. Dan tapi kekurangannya itu ya tadi yang dijelaskan oleh teman kita tadi. Kekurangannya yaitu bisa digunakan ke hal-hal yang tidak baik gitu loh. Dan sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.